dibancakin. Kenanya di area paha, pokoknya di area kaki sebelah kanan atau sebelah kiri. Pokoknya di situ kenanya dibancakin lagi. Udah besokannya diproses. Kita dipanggil untuk kamu. Berarti kronologisnya gimana? Berarti selamat. Ya, udah kondisi itu dia kata sih pas dia dibawa kendaraan. Jadi nggak bisa Benar. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam semangat sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Konser, channel yang inspirasi, channel baru gua di channel. Kali ini gua kedatangan di tempat base campnya di channel Bebek Coffee, Balai Betawi Klasik di daerah Kalisari, Cijantung, Pasar Rebo. Tempat sehari-hari di channel mengambil gambar narasumber. Nah, kali ini gua kedatangan adik-adik milenial, generasi milenial yang punya cerita juga untuk kita bisa dengerin, kita bisa bagikan buat penonton di channel. Dan kebetulan dari Bonser, adik kelas gua nih alumni 2013 ya. Punya kisah apa untuk bisa dibagikan buat penonton di channel? Langsung kita suruh perkenalkan diri. Mari Rizky. Halo semua, nama gua Rizky Nurwayu, biasa dipanggil anak-anak konser Batak Kereta. Nama di jalur Batak Kereta. Lulusan 2000? Lulusan tahun 2013. 13. Jurusan apa tuh? Jurusan listrik. Listrik masih instalasi. Iya. Ya. Namanya Rizky, Batak, basis Kreapak, alumni 2013 dari Bonser. Salaman dulu, biar nggak selesai. Kita tepuk tangan dulu ya. Ya, oke. Ini suatu kehormatan buat gua karena selama setahun setengah di channel gua yang satu lagi, gua pengen cerita milenial khususnya dari sekolah alma mater gua sendiri. Dan Rizky ini salah satu mungkin jadi pendobrak lah buat milenial konser untuk bisa berbagi kisah yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Dulu gimana sih ceritanya nih? Berarti masuk konser 2010. Kenapa nih? Inspirasinya dari mana masuk konser? Inspirasinya dulu waktu SMP nih, orang tua pengennya masuk negeri biar bisa langsung kerja. Orientasinya begitu. Bisa masuk kerja. Ya udahlah, karena dulu saya SMP-nya di Cakung, nyari dekat-dekat rumah sekolahannya. Udah dapatlah di daerah pertama, awalnya tuh SMK 26. SMK 26 zaman dulu apa? SMK 26 pembangunan. Oh, pembangunan SMK 26. Terus pembangunan, daftar di situ, bergeser, langsung pindah
Konser Kalimat. Kalimantan Negeri Jakarta situ. Pas masuk sih biasa aja, saya naik metro 506. Berarti biasa. masuk konser nggak ada cadangan nih, mulus nih. Mulus Ada berapa jurusan ya, Bang? ada sekitar Masih 4 jurusan. 5 Pak. Oh, 5. Apa aja tuh? TKR. TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Zaman gua otomotif ya. Otomotif. Terus TKR, listrik, pemesinan, pemesian zaman gua masih produksi. Kalau yang satu lagi audio video. Elektronik. Iya, elektronik. Audio video pasti. 4. Kan zaman lo prakteknya udah di sekolahan. Iya. Nah, begitu masuk konser mulus kan ini cita-cita emang orang tua lo pengen masuk negeri kan. Dan emang orientasinya supaya lo bisa kerja langsung. Masuk 2010 ada kisah penasaran kan? Penataran ini zaman lo seperti apa nih? Awalnya sih saya belum ikut yang kayak gitu nih penataran. Bahkan sendiri. Dengan sendirinya, dengan alur ceritanya aja deh, alur jalannya aja. Awalnya sih cuma anak-anak biasa aja, anak-anak baik gitu. Maksudnya nggak ikut. Kalau zaman lo masih basis ya? Si basis. Udah ikut basis lah. Iya lagi basis. Naik 506. Punya temen lah anak Kamjer. Lu ngapain naik 509 sendirian? Dengan naik kereta aja. Nah pas sudah naik kereta, besokannya baru kita ngumpul di warung yang dekat konser. Diajak lah, underground bang. Yang warung itu tuh bapak-bapak yang mau keluar. Oh, yang keluar depan Dodi, warung Dodi. Iya kayaknya dari namanya warung di situ. Diajak lah, ayo ikut di kereta. Pas ngumpul di stasiun, kita taruh di jejerin. Stasiun Jatinegara. Jejerin. Ini lu zaman lu masih pakai putih biru? Apa udah putih abu-abu? Lantaran? Udah putih abu-abu. Oh, udah putih abu-abu. Langsung ya? Langsung putih abu-abu. Stasiun dijajarin. Stasiun dijajarin nih. Sama Abang Kelas. Abang Kelas. Langsung kita kereta datang langsung ke arah Pondokopi. Masih KRL berarti? Iya, secara ekonomi masih ada kereta KRT. Oh, KRL masih ada? Masih ada. Yang mana itu masih ada KRT pas udah kelas 3. Hilang. Semuanya. Apa tuh Pak, pada saat itu Pada saat itu langsung turun Pondokopi. Dikumpulin di suatu lapangan nih di daerah Pondokopi, lapangan, terus suruh jajarin juga, yang mana pas satunya dikasih lah tahu satu, cabenya satu orang harus sampai habis. Waduh, Begitu. yang ujung Ujungnya paling kepedesan. Yang ujung paling kepedesan. itu hari berapa? Itu pas udah ada berapa hari itu, mau seminggu kayaknya dah, mau seminggu baru Seperti itu? seminggu lah, seminggu pakai putih abu-abu. Udah abu-abu. Kan kalau masih merek apa baju putih dulu kan mos, ini udah gitu. Udah putih abu-abu. Itu berarti pulang ya? Pulangnya berapa pada saat? Pulang sekitar jam 5-an. Oh, full day berarti? Iya. Jam 7 pulang jam 5. Apa perasaan tuh pada saat itu? Perasaannya sih gimana ya? Ada filosofinya kan menurut lu? Ya mungkin kalau kata abang kelas sih, lu harus bisa, kalau teman susah harus bisa apa namanya? Merasakan? Dia merasakan apa yang itu, kalau jauh harus bisa ngejagain satu sama lain, jauh saling menolong gitu. Dari hal seperti itu. Keren. Zaman gue nggak ada tuh. Nah, begitu pakai putih abu-abu kelas 1, berarti lu udah langsung otomatis naik basis. Berapa? Zaman lu kayak apa bukan? Bukan. Bilangnya basis kereta. Bukan kereta. Karena nggak ada anak reasor. Nah, apa punya cerita apa lu di kelas 1 di basis kereta? Waktu kelas 1, saya diajak tuh sama abang kelas jalan ke daerah Blok M. Oke. Blok M itu awal-awal tuh Blok M. Itu semua basis itu Blok M, naik 57 dari Bebas Blok M.
ribut depan sekolahnya bang. Ibu tempat sekolahnya. Ribut depan sekolahnya dipisahin sama guru sama polisi itu. Itu kita taruh di situ tuh waktu pas ribut-ributin jalur ya. Di situ ribut anak sekolah yang di daerah Jackson itu mundur, kita juga mundur gara-gara ada polisi. Kemudian kita ke arah terminal Blok M. Terminal Blok M. Lari ke arah terminal Blok M, udah langsung pada balik. Langsung pada balik. Itu ditatar sama Bang Kelas. Iya, Bang Kelas. Tapi zaman anak selatan ada. Anak selatan paling jauh Mungkin Depok kali ya? Depok kata paling jauh Depok. Tapi Depok biasanya kan naik C40. C40. C40 tuh kalau DPD-nya kebetulan apa gitu. Saya lupa tuh namanya. Berarti bubarnya sama polisi. Sama polisi gitu. Itu udah chaos banget itu bang pas awal-awal kayak gitu tuh. Dia udah ngeri-ngeri banget ditangkap itu. Ngerinya ketangkep. Ngerinya ketangkap. Soalnya kita kan ibaratnya anak timur main daerah situ. Main di selatan. Main di selatan, nggak tahu jalur. Ini mau kemana? Gitu. Tapi waktu itu nggak ada korban, nggak ada yang ketangkep. Alhamdulillah nggak ada. Karena polisi lebih sigap. Nah, Ada cerita lagi kelas satu. kelas 1 paling ribut sama bajak praktisan Jakarta. Banyak tuh bakti Jakarta yang di Uki. Ya, Yuki. Dia jadi datang sekolah nih bang. Datang ke sekolahan, dia kayaknya lagi ulang tahun, turun dengan pas. Kita lagi posisi tuh lagi belajar nih. Pas saya untungnya kelas saya tuh pas depan pintu gerbangnya tuh yang sebelah parkiran motor. Dengar ditibukin, der, anak-anak pengen keluar tapi tahan sama guru. Pas sudah anak-anak buka, langsung pada keluar semua. Bajaknya Udah kabur ke arah Becukai. Udah kabur dari situ. Berarti ibaratnya bosnya diserang lah ya. Iya diserang, ditibukin, habis security-nya nahan, guru-guru juga nahan. Akhirnya dibuka juga. Tapi bajaknya udah kabur. Udah kabur. Gak nyata, nilainya udah habis juga. Di kelas 2 ada? Kalau kelas 2 Ini belum ada kelas nih Bu? Kalau kelas 2 sih kalau buat natar masih ada alumni sih natar juga. Alumni suka ada yang datang. Ada. Ya enggak semuanya sih, paling cuma 1-2 orang yang mungkin belum kerja atau masih kerja kali ya. Iya. Jadi kesibukan aja. Sayang madaninya. Iya, sayang lah. Dijagain. Terus? Ya sama kayak waktu saya kelas 1, dikumpulin di daerah Pondokopi. Cuma ditatar biasa-biasa doang, cuma makan cabai. Masih seperti itu. Ikutin yang saya kelas 1 dulu. Tapi personil bertambah. Sesuatu yang bertambah. Bertambah. Jadi ada lumayan banyak lah. Lumayan banyak dibanding kelas 3 yang lulus. Kalau pas kelas 3 kan keretanya paling cuma beberapa tahun tuh bang. Ada kan bisa dihitung jari. Kalau kelas 2-nya tuh udah lumayan. Nah pas kelas 1-nya malah tambah banyak lagi. Malah tambah banyak lagi. Keretanya. Apa di kejadian di kelas 2 yang lo nggak lupa? Ini kejadiannya pas di flyover tender tuh bang. Flyover tender. Jembatan tender. Ada berkelas ngajak jalan. Tadinya saya mau pulang naik kereta, karena kereta ketinggalan, udah jam udah lewat. Udah kita naik 57 aja. Naik 57, jalan rame, turun di tugas nyambung lagi 47. Teman saya ada yang lihat di jembatan tender ada anak STM. Turun anak-anak, takutnya ditimbukin kena bis, kena penumpang, akhirnya turun duluan. Ternyata abang saya udah gelar duluan bang. Abang kelas Udah gelar duluan, cuma pakai kopel apa gitu, kecil segini, muter-muterin,
dia cabut gara-gara yang megang PR itu keluarin PR, dia agak mundur, saya maju. Itu maksudnya rivalnya. Nah, rivalnya ngeluarin PR, terus kita maju tuh, saya maju. Anak itunya, anak sekolah itu ada pengen jatuh bang, pengen saya giniin, tapi yang belakangnya, yang backupnya majuin lagi pakai 2 CR. Oh, begitu ente mau bagi, ternyata yang belakangnya malah Malah ngeluarin 2 CR. Kita mundur nih, mundur, rame-rame tuh. Kondisi jalanan tuh lagi lampu merah, pada pengen duluan tuh kan, duluan apa? Duluan kabur. Kabur. Ada yang jatuh, kira kata anak-anak tuh, anak tuh yang jatuh. Katanya teman kita sendiri yang jatuh. Terus saya dengar kabar ada yang dibawa ke rumah sakit, gitu. Ya udah kita langsung ngumpul, kita tengokin ke rumah sakit. Dibaca. Kenanya di area paha, pokoknya di area kaki sebelah kanan atau sebelah kiri. Pokoknya di sini naik, dibacakin lagi. Udah besokannya diproses. Kita dipanggil untuk kami. Berarti kalau bisa gimana? Tapi selamat. Ya, udah kondisi itu dia kata sih pas udah dibawa pendarahan. Jadi nggak bisa dibawa. Pintar. Tahun berapa? Pas saya kelas 2 tahun 2012 atau 2011. 2012. Kejadian di Toyota. Ente langsung bikin BAP. Langsung bikin BAP, dicari polisi. Kita dicari orangnya, katanya Dari situ. Jadi istilahnya itu satu momen yang sebelumnya belum pernah kejadian. Abang-abangan ente di milenial kejadian lah di tahun ini. Minum dulu ya? Minum nih kita. Ini menu salah satu menu ringan dari Bebek Coffee. Ini sih teh manis sama teh tawar, tapi kita banyak menu yang di Bebek Coffee yang bisa kita nikmatin, yang jadi tempat buat nonton di channel. Dan ini makan dulu. Ini salah satu menu baru, nanti akan ditampilkan otak-otak, mayones, sama bakso. Dimakan ya. Otak, bakso, dan roti, indomie rebus. Pokoknya harganya cocok lah buat ngikut sama teman-teman di daerah Kalisari, Cijantung. Kan punya konser, karena ini udah konser. Mampir kemari. Nah, lanjut kelas 2 ada cerita lagi. Pas kelas 2, pas semester 2 kayaknya. Ulang tahun Baptis di Jakarta tuh bang. Tanggal berapa dia? Tanggal Desember. Saya juga lupa kan. Dan nungguin tuh di coding. Kalau kita mau ribut tuh kalau di coding was-was. Kenapa? Takutnya ada salah satu guru gitu ya. Bukan polisi lagi atau polisi sendiri, guru. Takutnya dibawa dikeluarin gitu. Terus kejadiannya gimana? Kejadiannya kita nungguin anak 6 KR nih bang pulang, kita nungguin dulu biar kita nyaru, biar nggak dikiriin. Nyaru sama anak 6 KR kita majuin, anak 6 KR dulu majuin baru kita belakang bantuin dorong kayak gitu. Ada salah satu anak 6 KR karena air kerasnya anak Baptis Jakarta bang. Itu si Joshua bukan? Kayaknya bukan. Bukan, cerita beda. Terus? Itu kayaknya namanya ada anak Blender namanya. Joshua kan pernah tampil cerita. Terus? Blender dia kena di sini. Salahnya saya di sebelahnya dia tuh bang, karena percikannya kena leher. Tapi nggak begitu parah kayak si teman saya yang ini. Karena semuanya buka, udah langsung mundur dia. Kita pakai air, udah bubar semua. Polisi datang. Keduluan polisi datang. Gitu. Zaman lo kelas salah satu senjata yang mematikan ya? Iya, pada zaman itu emang sih
mematikan zaman aneh itu bang, keras. Ya, banyak yang bawa lah. Banyak yang bawa. Mau sekolah lainnya masih ada. Rata-rata ya. Iya, rata-rata. Dan BR bikin kali ya, nggak beli. Zaman aneh banyak kan sih bikin. Bukan beli. Kalau zaman dulu kan Beli atau limpahan dari mana? Warisan dari kakak kelas. Tapi ada beberapa warisan kakak kelas. Tapi barang itu bikin juga. Patungan. Yang istilahnya nggak ada serinya lah ya. Berarti 6KR itu aliansi apa temen sama-sama STM negeri? Kita zaman aneh belum ada aliansi tuh bang. Kalau jalan ya kita jalan aja. Nggak ada namanya aliansi bongkar. Belum ada. Kita jalan aja. Mungkin pas zaman aneh lulus adalah baru terciptakan bongkar. Karena kan bongkar lumayan santer di zaman itu kan. Iya. Terus kelas 3 gimana, ngerem atau lanjut? Seperti itu. Sebenarnya sih pas kelas 3 saya ada yang ngerem ini salah satu cewek. Oh, bucin ya. Salah satu cewek, tapi ya gimana ya? Ada bisikan setan dari teman-teman. Ayo ikut gitu. Ya udah terbawa lagi sampai semester 2 udah berhenti. Udah Fokus. lulus lah. Gitu. Tapi pas kelas semester 1 paling kebanyakan sih ributnya di daerah Buaran. Daerah kampungan itu sendiri. Nah, daerah Buaran di stasiun Buaran tuh. Jatuhnya mantekin Ya, dia jadi anak sekolah di Cempaka Putih suka marketing kita pulang pak. Oh. Di Cempaka Putih suka marketing pulang. Sering tuh setiap hari Jumat, Kamis pasti ribut pak. Ributnya di rel. Menjebuk-jebukan. Oh, yang pernah di TV kali ya? Nah itu ada di TV. Di situ pasti seringnya. Tapi kebanyakan kalau sama itu nggak ada korban jiwa sih pak. Arenanya pokoknya di situ. Di situ arenanya nggak pernah ada korban jiwa alhamdulillah. Nggak seperti kelas 2 kemarin. Iya, zaman aneh. Nah itu perjalanan ente dari Buaran ya? Dari Buaran sampai Jatinegara ada hambatan nggak situ? Sebenarnya sih kalau hambatan paling kita dijemputin doang sih. Kalau berangkat paling kita cuma ceng-cengan doang tuh sama Israel, sama sekolah yang muslim lah di Jakarta Pusat. Israelnya masuk Santo Yosef? Bukan, Advent. Oh zaman itu Advent. Nah pas itu teman ada yang rolling tuh pas zaman ada tuh ada yang rolling, anak Bekasi udah ribut sama anak Advent, dan nonjok-nonjokan nggak pakai BR bang, nonjok-nonjokan lanjut ke dia ngoling temenannya di Keranji. Ribut juga di Keranji. Tapi di Keranji dibantuin sama anak Malaka. Dibantuin udah kereta jalan lagi, ribut lagi di Cakung, menunjuk-nunjukkan. Pas habis-habisnya pas kios-kiosnya tuh pas di stasiun Buaran kan anak-anak musik banyak tuh basis keretanya Buaran. Udah menunjuk-nunjukkan gitu bang. Nggak pakai BR. Pokoknya pul-pulan dah, habis dipisahin sama PKD, langsung anak cabut, naik kereta lagi, jalan tuh kereta. Pas udah sampai Bender, terakhirnya ribut lagi sama anak kantor. Dia kayaknya dibantuin sama alumninya. Di situ kita ribut juga tuh. Untungnya saya nggak ketangkap sama PKD tuh, nggak ketangkap PKD, teman saya yang ketangkap. Lagi teman-teman saya udah saya panggil cabut. Dia malah asing menunjuk-nunjukin aja. Saya cabut, pura-pura main handphone di kereta. Dia yang malah ketangkep. Betul. Iya. Pas sudah sampai stasiun Jatinegara, barulah dipanggil pusat. Siapa yang ribut tadi di kereta? Maksudnya dari pihak Sama guru. Oh, udah nungguin? Enggak, jadi guru yang tinggal di Bekasi. Oh iya. Satu kereta, iya. Tungguin tuh, tarik-tarikin. Gurunya tuh ingat tuh muka-mukanya siapa-siapa aja yang ribut.
tarikin lah saya orang teman ada teman saya yang itu lebih sakitnya ditabok kena digituin sama guru di dosen. Terus apa ya sanksinya itu? Sekolah apa surat pernyataan Doang sih paling panggil orang tua. orang tua. Tapi kebanyakan kalau dipanggil orang tua anak-anak panggil orang lain orang tua. masih begitu Nah, ya. iya. Misalnya kita punya abang-abangan nih yang umurnya udah wajahnya udah ada tua lah. Yang udah ubanan lah ya. Kita panggil lah, bilang kakak lah. Tapi ente pernah kan? Ini kan lolos nih. Nah, Tapi pernah nggak? ada sih waktu itu kita pas yang kejadian itu bang di stasiun Pender. Yang di flyover. Nah, kita balik di stasiun Pender. Besokannya kita mau balikin bang. Oh ngebales. Bales. Jalan tuh. Tapi saya nggak naik kereta, naik puncak 6. Oh. Turun di Jagal. Gabung tapi sama anak basis lain C40. Gabungan turun di Jagal. Nungguin anak kebun, anak sekolah di Pender. Turun. Ada satu sekolah itu baru pulang. Temen saya ngeliat gatel kali tangannya kan. Lu anak mana? Bilang sama dia. Anak sekolahan di Pender bang. Dia bilang, ya udah, panggil teman-teman lu suruh kesini. Dia pas ngeliat teman saya tuh ngeliat ada HP di kantongnya, diambil sama teman saya. Zaman apa tuh Pak? Ini apa ya? Siap. HP Pekina. Zaman-zaman HP Pekina itu bang. WRT ya? Iya yang Ah. diambil sama dia. Dia langsung cabut. Yang kena itunya langsung korbannya itu langsung cabut, panggil teman-temannya yang di sekitar daerah Cipinang itu. Keluarlah alumni semua tuh, nyerang kita, kita mau balas nih. Dia bikin batu, dia udah siap tuh, batunya udah banyak. Kita kabur, mencar. Saya salah masuk rumah orang, bertiga. Ada satu kakak kelas, dua lagi. Saya sama teman saya terus angkatan. Masuklah ke situ. Yang alumninya itu tuh, yang paling di rumah itu, yang saya lihat. Karena lihat kali ya? Lihat. Nih lari ke sini, dia nyamperin tuh. Tangkaplah saya di bawah, di depan sekolahnya dia. Ada suatu pos di kantor itu kantor polisi yang biasa itu. Bawa situ, ditelanjangin langsung. Proses. Ente sendirian ditangkap? Bertiga. Oh bertiga. Salah jalan buntu. Jadi salah jalan buntu, masukin aja rumah orang. Berarti diproses? Nginep? Ya alhamdulillah nggak sampai nginep sih bang. Ada perbantuan dari orang tua. Jaminan. Jaminan. Tiga-tiganya? Kalau saya sih, saya nggak ngeliat yang teman saya nih. Itu, saya doang. Ente pakai jaminan? Pakai jaminan. Mungkin sama orang tua saya juga kali jaminannya. Tapi di permak juga ada? Di permak makanan kita beda bang. Kalau baru tangkap nih, saya beda. Oh, belum dilempar ke orang benar-benar Kita lagi? kan masuk ke polsek dulu. Polsek, saya beda. Di polsek kan ada jendela tuh. Diteriakin, lu kasus apa? Kasus apa lu? Tawuran bang, tawuran. Lagi ditungguin. Mati lu ya, besoknya mati lu ya. Jangan bang, gua baru si sekolah. Tapi gua udah kedor. Jangan sampai dicembungin di situ. Jangan sampai. Langsung pas itu ditelepon tuh. Telepon sama polisi, telepon. Panggil orang tua, tapi dibawa dulu ke Polres. Polres mana? Pulau Gadung? Polres, polsek loh tadi. Polresnya Polres Jakarta Timur. Jadi Matraman. Dawang situ, orang tua datang sih. Malam itu, bukan malam sih, subuh. Jam-jam 4-an tuh keluar. Besoknya masuk sekolah. Enaknya saya masuk sekolah dapat duit bang. Koleka. Oleh dari teman-teman, jadi saya jajanin aja. Oh, bukan ngasih ganti orang tua lagi. Tiba-tiba temen udah balikin bakat. Tangkap sudah dapat, udah dikasih saya aja nih. Besoknya ketemu teman lain juga di sekolah. Yang dua setahu. Berapa hari kemudian? Beberapa hari kemudian Baru nongol mungkin dia di rumah. di rumah.
lolos lah ya. Iya. Dan ceritanya begitu ya. Ada nggak kondisi yang memang di antara di jalur ini problematik? Nah itu pas yang saya ketangkap Yang ketangkap itu berarti itu udah makin masih pikiran udah begitu. udah pikiran soalnya udah dikepung sama anak-anak STM situ. Untungnya digiring polisi ya. Nggak di pospol. Untungnya digiring pospol. Masih ada untung tuh digiring Iya, pospol. warga situ udah mau pospol. Langsung di situ bawa ada polseknya. Kan polseknya nggak begitu jauh tuh dari Sukaja udah. Awal langsung polsek. Udah puyeng itu kan pas di situ. Maju kena mundur kena sama aja. Iya. Maju kena dibacakin, mundur ditangkap polisi. Aduh. Ya begitu milenial ceritanya yang di zaman itu masih banyak bis ya. Masih ada PPD, KRD juga masih ada. KRD masih ada. Paling enak sih kalau zaman ini masih bisa naik ke atas. masih naik KRL di atas. Terus Kita nggak ada bayar. cuman hukumannya mungkin agak beda di zaman gua ya, mungkin hukuman dari pihak sekolah mungkin lebih gampang mengeluarkan ya. Iya. Gampang dikeluarin ya. Dan itu alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah berkeluarga, membatak dan sudah kerja. Ya, yang terakhir nih pesan-pesan buat yang dulu pernah ente sakitin atau ente disakitin. Mungkin buat keluarga yang jadi korban yang seperti saya ini. Buat yang jadi korban. Di lapangan Hapuskan dosanya. dihapuskan dosanya. Pokoknya ya tetap sama aja. Walaupun kita cuma sharing aja sih di sini. Dan nanti supaya lega juga. Biar supaya lega aja. Bahwa itu bagian dari kenakalan remaja ya. Ya kalau buat pesan-pesan dari saya sih, jadikanlah masa lalumu buat jadi kenangan di masa depan. Iya sih Bang. Makasih Bang Matap Ya. telah berbagi kisah di channel dan para milenial bisa langsung diambil cerita positifnya, buang negatifnya, bahwa tawuran itu selalu yang sering gue bilang berhenti di 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, amit-amit yang terakhir masuk kuburan. Ya, Iya. betul. Jangan pernah berhenti di 3 kondisi itu. Bahwa kita membuat channel Nostalgia ini hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang dan bukan untuk mendoktrin, karena ini jadi jejak rekam digital narasumber yang selama ini biasanya kopi darat atau ngumpul sama teman-teman ngomongin cerita STM bias, ada jejak rekam digitalnya. Dan di sini kita ambil untuk bisa dibagikan ceritanya kepada penonton channel Nostalgia. Ya, sekian dari gua, Dawai Bonser dan Rizky Batak, alumni Bonser 3 2013 Bas Kereta, mohon pamit. Sampai ketemu di narasi kisah-kisah yang lain, dan jangan lupa sponsor kita BB Coffee. Nanti kita beberapa view-nya akan kita kirim, dan mampir ke sini untuk silaturahmi di daerah Kalisari, Cijantung, Pasar Rebo. Ya, sekian dari aneh, sampai ketemu di narasumber berikutnya. Sama-sama kita mengkampanyekan stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.